Desa Rakabumi terletak di lereng pegunungan yang sejuk, berjarak beberapa kilometer dari pusat kota Salatiga. Desa ini dikelilingi hutan lebat dan perbukitan yang menawan, dengan udara segar yang membuat siapa saja merasa damai saat pertama kali menghirupnya. Namun, di balik keindahan alamnya, ada rahasia kelam yang selalu menjadi bisikan masyarakat setempat, yaitu keberadaan Gunung Keramat. Gunung Keramat adalah gunung tertinggi di wilayah Rakabumi. Puncaknya sering tertutup kabut tebal, bahkan di musim kemarau sekalipun. Masyarakat desa percaya gunung itu bukan sekadar tanah tinggi yang dipenuhi pepohonan, melainkan tempat tinggal para makhluk gaib yang tidak suka diganggu. Konon, gunung itu menyimpan kekuatan magis yang bisa memberikan kekayaan kepada siapapun yang berani mendekatinya. Tapi, semua itu harus dibayar mahal, dengan nyawa. Kehidupan masyarakat Rakabumi sendiri tidak jauh dari kesederhanaan. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau buruh pabrik di kota tetangga. Penghasilan mereka pas-pasan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang hidup lebih baik, tapi juga tak sedikit yang kesulitan mencari nafkah. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit inilah, cerita tentang pesugihan Gunung Keramat semakin kuat bergema. Pesugihan adalah praktik mistis yang diyakini mampu membawa seseorang pada kekayaan instan. Dalam banyak cerita rakyat, pesugihan selalu melibatkan tumbal, entah itu hewan, benda keramat, atau bahkan nyawa manusia. Masyarakat Rakabumi sangat percaya Gunung Keramat adalah salah satu tempat yang melayani pesugihan. Namun, jarang ada yang benar-benar berani mendaki gunung itu. Hanya orang-orang putus asa atau tamak yang nekat melakukannya. Dan cerita-cerita tentang nasib tragis mereka selalu menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Salah satu di antara orang-orang yang putus asa itu adalah Aryo Mukidi, seorang pemuda berusia 25 tahun yang lahir dan besar di desa Rakabumi. Aryo adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahnya, Sastro Mukidi, adalah seorang petani kecil yang sudah lama berjuang melawan hutang. Ibunya, Sumi Harsuni, bekerja sebagai penjual sayur keliling, tapi penghasilannya tak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Kondisi ekonomi yang sulit membuat Aryo sering merasa frustrasi. Ia ingin membantu keluarganya, tapi ia merasa tak punya pilihan lain. Aryo adalah pemuda yang cerdas, tapi keterbatasan ekonomi membuatnya tak bisa melanjutkan kuliah setelah lulus SMA. Ia sempat bekerja serabutan di kota, tapi gajinya tak cukup untuk mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan. Setiap kali pulang ke rumah, ia selalu disambut dengan wajah-wajah cemas adik-adiknya yang bertanya kapan mereka bisa makan enak lagi. Rasa bersalah itu semakin menggerogoti hatinya. Suatu malam, ketika Aryo sedang duduk termenung di beranda rumah, ia mendengar suara langkah-langkah halus di belakangnya. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, sesaat kemudian, sebuah bisikan samar terdengar di telinganya, "Jika kau ingin mengubah nasibmu, datanglah ke Gunung Keramat." Aryo terkejut. Ia yakin tak ada orang di sekitarnya yang berbicara. Suara itu begitu jelas, seolah-olah datang dari dalam pikirannya sendiri. Awalnya, ia mencoba mengabaikan suara itu. Namun, semakin malam berlalu, bisikan itu semakin keras, hingga akhirnya ia tak bisa tidur sama sekali. Pagi harinya, Aryo mendatangi Mbah Wiro, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Mbah Wiro dikenal sebagai orang paling tahu soal hal-hal gaib di Rakabumi. Aryo menceritakan apa yang didengar semalam. Mbah Wiro mendengarkan dengan wajah muram, lalu berkata, "Anak muda, aku sudah menduga kau akan datang." Suara itu adalah panggilan dari Gunung Keramat. Mereka menawarkanmu jalan pintas menuju kekayaan. Tapi ingat, setiap kekayaan yang didapat dari pesugihan selalu meminta bayaran yang mahal. Apakah kau siap membayarnya? Aryo terdiam. Ia tahu pesugihan adalah hal yang tabu, tapi ia juga merasa tak punya pilihan lain. Keluarganya butuh bantuan,
dan ia tak tahu bagaimana caranya memperbaiki keadaan tanpa uang. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Aku siap, Mbah. Aku akan pergi ke Gunung Keramat." Mbah Wiro menghela napas panjang. "Kalau begitu, aku tak bisa menghentikanmu. Tapi ingat, anak muda, jangan pernah melanggar aturan yang mereka berikan. Jika kau melanggar, kau dan keluargamu akan menanggung akibatnya." Dengan restu dari Mbah Wiro, Aryo mulai mempersiapkan diri untuk mendaki Gunung Keramat. Ia tahu perjalanan ini akan penuh risiko, tapi ia tak peduli. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, bagaimana caranya mengubah nasib keluarganya. Namun, apa yang ia tidak tahu adalah setiap langkahnya menuju puncak gunung itu akan diiringi bayangan misterius dan suara-suara gaib yang semakin keras. Dan ternyata, pesugihan itu tak hanya meminta nyawanya sendiri sebagai tumbal, melainkan juga nyawa seluruh keluarganya. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Malam itu, Aryo mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Ia membawa bekal sederhana berupa nasi bungkus, air minum, dan beberapa potong pisang goreng yang disiapkan ibunya. Selain itu, ia juga membawa senter, jaket tebal, dan sebilah golok kecil untuk berjaga-jaga jika menemui hewan liar di hutan. Sebelum berangkat, ia sempat duduk di ruang tamu bersama keluarganya. Wajah-wajah mereka terlihat lelah, tapi penuh harap. "Kak, kapan kamu pulang?" tanya adiknya, Rini, dengan suara lirih. Aryo tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kecemasannya. "Tidak lama, Rin. Kakak hanya pergi sebentar." Pak Sastro, ayahnya, hanya diam sambil menghisap rokok kretek. Matanya tampak sayu, tapi ada kilatan kebanggaan di sana. "Hati-hati, Nak. Jangan sampai terlalu jauh masuk ke hutan. Gunung itu bukan tempat main-main," katanya pelan. Sementara Bu Sumi, ibunya, hanya bisa menunduk sambil memegang tasbih, berdoa agar anaknya selamat. Setelah memberi salam kepada keluarganya, Aryo melangkah keluar rumah. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, dan kabut tipis mulai turun dari arah gunung. Ia memulai perjalanan dengan langkah mantap, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Jalur menuju Gunung Keramat tidak mudah. Aryo harus melewati hutan lebat yang gelap gulita, dengan pepohonan tinggi yang seolah-olah menutupi sinar bulan. Senter di tangannya hanya mampu menerangi beberapa meter di depannya, membuat bayangan-bayangan aneh terlihat di antara semak-semak. Suara-suara alam seperti serangga berdengung, burung hantu memekik, dan angin yang menderu-deru menambah suasana mencekam. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu Aryo daripada kegelapan atau suara alam. Sejak mulai mendaki, ia merasakan tidak sendirian. Ada langkah-langkah halus yang terdengar di belakangnya, meskipun saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Suara bisikan samar juga mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kau sudah memilih jalanmu, Aryo. Sekarang, ikuti kami," kata suara itu, begitu dekat seolah-olah datang dari telinganya sendiri. Aryo menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. "Ini hanya sugesti," gumamnya dalam hati. Namun, semakin ia berjalan, semakin kuat perasaan ada makhluk-makhluk gaib
yang mengikuti setiap gerakannya. Setelah beberapa jam mendaki, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Di atas batu itu, ada sesosok bayangan hitam yang berdiri tegak, memandangnya dengan mata yang berkilauan seperti bara api. "Aku sudah menunggumu, Aryo Mukidi," kata sosok itu dengan suara rendah dan berat. "Kau datang untuk meminta kekayaan, bukan?" Aryo terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu tak bisa mundur sekarang. "Ya," jawabnya akhirnya, suaranya terdengar parau. "Aku ingin membantu keluargaku. Aku butuh uang." Sosok itu tertawa kecil, suaranya bergema di udara malam. "Baiklah, anak muda. Kami akan memberimu apa yang kau inginkan. Tapi ingat, semua ini ada harganya. Apakah kau siap membayar harga itu?" Aryo mengangguk cepat, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. "Aku siap." Sosok itu melangkah maju, dan wujudnya mulai terlihat lebih jelas. Tubuhnya tinggi besar, dengan kulit hitam legam dan mata yang menyala seperti api. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua. "Ambillah ini," katanya sambil menyerahkan kotak itu kepada Aryo. "Di dalamnya ada kekayaan yang kau cari. Tapi ingat, aturan pertama, jangan pernah membuka kotak itu di depan keluargamu. Aturan kedua, jangan pernah memberitahukan siapapun tentang pesugihan ini. Jika kau melanggar salah satu aturan itu, maka nyawa seluruh keluargamu akan menjadi tumbal." Aryo menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari kotak tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Aku mengerti," katanya pelan. Sosok itu tersenyum menyeramkan. "Bagus. Sekarang, pergilah. Nikmatilah kekayaanmu. Tapi ingat, kami akan selalu mengawasimu." Perjalanan pulang terasa lebih berat bagi Aryo. Meskipun berhasil mendapatkan apa yang dicari, ia merasa ada beban besar yang menekan batinnya. Setiap kali melangkah, ia merasakan ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan, mungkin sosok-sosok gaib yang sama yang mengiringinya sebelumnya. Ketika akhirnya tiba di rumah, keluarganya langsung menyambutnya dengan gembira. "Kak, kamu bawa apa?" tanya Rini penasaran saat melihat kotak kayu di tangan Aryo. Aryo tersentak. Ia hampir saja lupa tentang aturan pertama, jangan pernah membuka kotak itu di depan keluarga. "Ini hanya barang biasa," katanya cepat-cepat. "Aku akan menjelaskan nanti." Ia menyimpan kotak itu di lemari kamarnya, lalu duduk di ruang tamu bersama keluarganya. Namun, pikirannya tak bisa tenang. Ia terus memikirkan peringatan sosok gaib itu. Apa yang akan terjadi jika ia melanggar aturan? Beberapa hari setelah Aryo pulang, kehidupan keluarganya mulai berubah secara drastis. Awalnya, mereka menemukan uang tunai dalam jumlah besar di bawah kasur. Lalu, sawah mereka yang biasanya gagal panen, tiba-tiba menghasilkan hasil melimpah. Bahkan, Pak Sastro mendapat pekerjaan baru sebagai mandor di sebuah proyek besar di kota. Semua orang di desa mulai membicarakan keberuntungan keluarga Mukidi. Tetangga-tetangga mereka iri, tapi juga curiga. "Ada yang aneh dengan keluarga itu," bisik Bu Tuminah, tetangga sebelah, kepada temannya. "Dulu mereka miskin, sekarang tiba-tiba kaya raya. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar." Aryo sendiri merasa cemas. Ia tahu semua ini adalah hasil dari pesugihan.
Tapi semakin lama, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Keluarganya tampak bahagia, tapi ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti tangisan atau jeritan dari kejauhan. Dan setiap kali melihat ke cermin, ia merasa ada bayangan hitam yang mengikuti gerakannya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Aryo memutuskan membuka kotak kayu itu. Ia penasaran, apa sebenarnya isi kotak yang membuat keluarganya menjadi kaya raya? Ketika membuka kotak itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Sebuah boneka kecil yang tampak seperti miniatur dirinya sendiri. Boneka itu terbuat dari tanah liat, dengan wajah yang mirip sekali dengan Aryo. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi setelah ia membuka kotak itu. Tiba-tiba, suara-suara gaib terdengar memenuhi ruangan, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di dinding. "Kau telah melanggar aturan Aryo Mukidi," kata suara itu, kali ini lebih keras dan mengancam. "Sekarang, kau dan keluargamu akan membayar harga penuh." Setelah suara menggelegar itu memenuhi ruangan, Aryo merasa tubuhnya membeku. Boneka tanah liat di tangannya terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan magis yang mengalir dari benda itu ke seluruh tubuhnya. Bayangan-bayangan hitam yang muncul di dinding mulai bergerak cepat, meliuk-liuk seperti ular yang siap menyerang. Udara di kamar itu tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang, dan napas Aryo terasa sesak. "Kau telah melanggar aturan," ulang suara itu dengan nada yang lebih rendah, penuh ancaman. "Kini, keluargamu akan menjadi tumbal untuk kekayaanmu." Aryo mencoba berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia ingin melemparkan boneka itu jauh-jauh, tapi tangannya seperti direkatkan oleh kekuatan tak kasat mata. Matanya terbelalak ketika boneka itu mulai berubah. Wajahnya yang awalnya mirip dirinya perlahan-lahan berubah, menjadi wajah-wajah anggota keluarganya satu persatu. Rini, adiknya, Pak Sastro, ayahnya, hingga Bu Sumi, ibunya. Semua tampak begitu nyata, seolah-olah mereka sedang menjerit dalam penderitaan. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan keras, meskipun tidak ada angin. Suara langkah-langkah kaki terdengar mendekat, disertai bisikan-bisikan gaib yang semakin ramai. Aryo bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata di sekelilingnya. Ia menutup mata erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, ketika membuka mata lagi, boneka itu masih ada di tangannya, dan bayangan-bayangan hitam semakin dekat. "Apa yang harus kulakukan?" desis Aryo, suaranya penuh ketakutan. "Kembalikan apa yang kau ambil," jawab suara itu datar. "Jika tidak, kutukan ini akan terus menjalar sampai seluruh keluargamu lenyap." Pagi harinya, Aryo bangun dengan perasaan gelisah. Tubuhnya lemas, dan kepalanya penuh dengan ingatan-ingatan malam tadi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya ilusi atau halusinasi akibat rasa bersalahnya. Namun, ketika melihat cermin di kamarnya, ia terkejut. Ada lingkaran hitam besar di bawah matanya, dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Lebih buruk lagi, ia melihat bayangan hitam samar di belakangnya, meskipun diyakini tidak ada siapa-siapa di sana. Saat sarapan, suasana di rumah terasa berbeda. Keluarganya tampak gembira, karena kehidupan mereka yang tiba-tiba berubah drastis, namun Aryo merasakan ada sesuatu yang salah. Adiknya, Rini, terlihat lesu dan sering batuk-batuk tanpa sebab. Ayahnya, Pak Sastro, tampak lebih tua dari biasanya, dengan rambut yang mulai memutih meskipun baru berusia 50-an. Bahkan ibunya, Bu Sumi, yang biasanya ceria, terlihat murung dan sering bergumam sendiri. "Bu, ada apa? Kenapa ibu terlihat cemas?"
Tanya Aryo hati-hati. Bu Sumi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ibu sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Seperti jeritan. Apakah kau juga mendengarnya? Aryo terdiam. Ia tahu keluarganya mulai merasakan dampak dari kutukan itu. Tapi ia tak bisa memberitahukan mereka tentang pesugihan Gunung Keramat yang dijalani. Jika ia melakukannya, itu akan melanggar aturan kedua, dan konsekuensinya pasti akan lebih buruk. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Rini jatuh sakit parah tanpa alasan yang jelas. Dokter di puskesmas setempat tidak bisa menemukan penyebabnya, hanya mengatakan kondisi tubuhnya melemah secara drastis. Pak Sastro mulai sering mengalami mimpi buruk, dan setiap kali bangun, ia berkeringat dingin serta berteriak-teriak. Bu Sumi bahkan mulai melihat bayangan-bayangan hitam di sudut-sudut rumah, meskipun ia tak pernah berani memberitahukan hal itu kepada siapapun. Aryo merasa semakin tertekan. Ia mencoba mencari solusi dengan mendatangi Mbah Wiro lagi. Ketika menceritakan apa yang terjadi, dukun tua itu menggeleng pelan. "Aku sudah memperingatkanmu, Nak," katanya dengan suara berat. "Pesugihan Gunung Keramat tidak pernah memberi kebahagiaan. Kekayaan yang kau dapatkan adalah hasil dari perjanjian dengan makhluk gaib, dan mereka selalu menuntut bayaran penuh. Lalu, apa yang harus kulakukan?" Tanya Aryo putus asa. Mbah Wiro menghela napas panjang. "Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah mengembalikan kekayaanmu ke Gunung Keramat. Tapi ingat, anak muda, jika kau gagal melakukannya, maka nyawa seluruh keluargamu akan hilang." Dengan berat hati, Aryo memutuskan kembali ke Gunung Keramat. Ia membawa uang dan barang-barang yang didapat dari pesugihan, termasuk kotak kayu yang berisi boneka tanah liat itu. Ia tahu perjalanan ini akan lebih berbahaya daripada yang pertama, tapi ia tak punya pilihan lain. Malam itu, ia berangkat sendirian. Hutan terasa lebih gelap dan lebih sunyi daripada sebelumnya. Setiap langkahnya diiringi suara-suara gaib yang semakin keras, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan. Sesekali, ia melihat sosok-sosok aneh yang berdiri di kejauhan, memandanginya dengan mata kosong. Ketika tiba di tempat yang sama di mana ia bertemu sosok gaib itu sebelumnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Batu besar dengan ukiran-ukiran kuno itu masih ada di sana, tapi kali ini, di atasnya ada sosok-sosok hitam yang berbaris rapi, seolah-olah sedang menunggunya. "Kau datang untuk mengembalikan apa yang kau curi, Aryo Mukidi?" Tanya suara itu lagi, kali ini lebih keras dan lebih mengancam. Aryo mengangguk cepat. "Ya, aku akan mengembalikan semuanya. Tolong, lepaskan keluargaku dari kutukan ini." Sosok-sosok itu tertawa kecil, suara mereka bergema di udara malam. "Baiklah, anak muda. Letakkan semua yang kau bawa di atas batu ini." Aryo menuruti perintah itu. Ia meletakkan kotak kayu, uang, dan barang-barang lainnya di atas batu besar itu. Namun, saat hendak mundur, salah satu sosok itu tiba-tiba melangkah maju dan meraih tangannya. "Tapi ingat Aryo Mukidi," kata sosok itu dengan suara rendah. "Kau tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi perbuatanmu. Kau telah melanggar aturan, dan hukumanmu adalah..." Sebelum sosok itu menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan seluruh area itu ditutupi kabut tebal. Ketika kabut itu hilang, Aryo menemukan dirinya berdiri sendirian di tengah hutan, dengan tubuh yang terasa lebih ringan, namun juga lebih kosong. Ketika Aryo kembali ke desa, ia menemukan rumahnya dalam keadaan kosong. Tidak ada seorang pun di sana.
Tetangga-tetangganya mengatakan seluruh keluarganya telah menghilang tanpa jejak. Beberapa orang bahkan melaporkan melihat bayangan-bayangan hitam masuk ke rumah Aryo pada malam harinya. Aryo mencoba mencari mereka kemana-mana, tapi sia-sia. Ia hanya menemukan sebuah catatan di meja makan, tertulis dengan tinta merah. Keluargamu telah menjadi tumbal. Kau sendiri akan menyusul mereka dalam waktu dekat. Setelah membaca catatan itu, Aryo merasa dunianya runtuh. Tubuhnya gemetar hebat, dan napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba berteriak memanggil keluarganya, tapi suaranya hanya memantul di dinding-dinding kosong rumahnya. Semua barang-barang masih ada di tempatnya, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Sastro, Bu Sumi, Rini, atau adik-adiknya yang lain. Rumah itu terasa begitu sunyi, seolah-olah semua kehidupan telah tersedot keluar darinya. Aryo jatuh berlutut di lantai dapur, air mata mengalir deras di pipinya. Ia menyadari ini semua adalah akibat dari keputusannya sendiri, keputusan mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Kenapa aku begitu bodoh? Gumamnya dalam hati. Kenapa aku tidak bisa bersabar? Namun, penyesalan tak akan mengubah apapun. Aryo tahu ia harus melakukan sesuatu jika ingin menyelamatkan keluarganya. Tapi bagaimana caranya? Ia sudah mengembalikan semua harta pesugihan ke Gunung Keramat, namun keluarganya tetap hilang. Apakah mereka benar-benar menjadi tumbal? Atau mungkin mereka masih hidup di suatu tempat? Malam itu, Aryo tidur di kamarnya yang kosong. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan keluarganya yang hilang. Suara-suara gaib mulai terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat daripada sebelumnya. Bisikan-bisikan itu kini bukan hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam kepalanya. Aku tahu kau masih di sini, kata suara itu. Kali ini lebih lembut namun tetap menyeramkan. Kau tidak bisa lari dari kami. Aryo membuka matanya dengan cepat. Ia melihat bayangan hitam samar di sudut kamar, perlahan-lahan bergerak mendekat. Ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Namun, ketika mematikan lampu lagi, bayangan itu kembali muncul, kali ini lebih besar dan lebih nyata. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dariku? Teriak Aryo, suaranya penuh ketakutan. Kami hanya ingin apa yang menjadi hak kami, jawab suara itu. Dan hak kami adalah nyawamu. Aryo merasakan dingin yang menusuk tulang. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Ia harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum terlambat. Keesokan harinya, Aryo kembali mendatangi Mbah Wiro. Dukun tua itu tampak lebih muram daripada biasanya. Ketika Aryo menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya, Mbah Wiro hanya menggeleng pelan. Aku sudah memperingatkanmu nak, katanya dengan suara berat. Pesugihan Gunung Keramat tidak pernah memberi ampun. Mereka sudah mengambil keluargamu sebagai tumbal, dan sekarang mereka akan mengambil nyawamu. Tapi apakah ada cara untuk membatalkan kutukan ini? Tanya Aryo putus asa. Aku bersedia melakukan apa saja. Mbah Wiro terdiam sejenak, lalu berkata, ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Kau harus pergi ke puncak Gunung Keramat dan menghadap langsung kepada pemimpin makhluk-makhluk itu. Di sana, kau harus memohon pengampunan dengan sepenuh hati. Jika mereka menerima permohonanmu, mungkin kutukan ini bisa dihentikan. Tapi jika tidak, maka aku akan matikan? Potong Aryo cepat. Mbah Wiro mengangguk pelan. Ya, anak muda. Dan jika kau gagal,
maka seluruh desa ini akan terkena dampaknya. Kutukan itu akan menjalar kemana-mana. Aryo menarik napas panjang. Ia tahu pilihan tersebut adalah risiko yang harus diambil. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya lenyap begitu saja tanpa perlawanan. Baiklah, Mbah. Aku akan melakukannya. Dengan bekal yang lebih sedikit daripada sebelumnya, Aryo memulai perjalanannya menuju puncak Gunung Keramat. Kali ini, jalurnya lebih sulit dan lebih berbahaya. Pepohonan di sekitarnya tampak lebih gelap dan lebih tinggi, seolah-olah mereka berusaha menelan Aryo hidup-hidup. Suara-suara alam seperti serangga berdengung, dan burung hantu memekik terdengar lebih keras, membuat suasana semakin mencekam. Namun, yang paling mengganggu adalah suara-suara gaib yang terus mengiringi langkahnya. Kadang-kadang, ia mendengar jeritan-jeritan mengerikan yang mirip suara keluarganya. Kadang-kadang, mendengar tawa menyeramkan yang bergema di udara malam. Setiap kali menoleh, ia hanya melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Setelah beberapa jam mendaki, ia akhirnya tiba di sebuah area terbuka di puncak gunung. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Sebuah altar batu besar dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Di atas altar itu, ada sosok hitam besar yang duduk tegak, memandanginya dengan mata yang menyala seperti bara api. Inilah pemimpin mereka, gumam Aryo dalam hati. Sosok itu melangkah maju, tubuhnya tinggi besar dengan aura yang menakutkan. "Aku sudah menunggumu, Aryo Mukidi," katanya dengan suara rendah dan berat. "Apa yang kau inginkan?" Aryo menundukkan kepala, berusaha menahan ketakutannya. Aku ingin memohon pengampunan. Aku bersedia membayar harga apapun asalkan keluargaku bisa selamat." Sosok itu tertawa kecil, suaranya bergema di udara malam. "Pengampunan? Kau pikir kami akan memberikan pengampunan begitu saja setelah semua yang kau lakukan? Kau telah melanggar aturan, dan keluargamu telah menjadi tumbal. Sekarang, giliranmu untuk membayar harga penuh." Aryo merasa tubuhnya membeku. Ia tahu tidak punya pilihan lain. "Kalau begitu, ambillah nyawaku. Tapi tolong, lepaskan keluargaku." Sosok itu tersenyum menyeramkan. "Baiklah, anak muda. Kami akan mengambil nyawamu. Tapi ingat, kutukan ini tidak akan berakhir di sini. Desa Rakabumi akan menjadi saksi kehancuranmu." Sebelum Aryo sempat berkata apa-apa, sosok itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Seluruh area itu ditutupi kabut tebal, dan Aryo merasakan tubuhnya semakin lemah. Ketika kabut itu hilang, ia menemukan dirinya berdiri di tepi jurang, dengan tubuhnya yang terasa ringan namun juga kosong. "Selamat tinggal Aryo Mukidi," kata suara itu untuk terakhir kalinya. Aryo merasakan kakinya terpeleset, dan tubuhnya jatuh ke dalam jurang yang gelap gulita. Saat itulah, ia menyadari bahwa ini adalah akhirnya. Ia tidak bisa menyelamatkan keluarganya, dan ia sendiri harus membayar harga penuh atas kesalahannya. Beberapa hari kemudian, penduduk desa Rakabumi menemukan jasad Aryo di dasar jurang. Mereka juga menemukan tulisan aneh di batu dekat lokasi jasadnya. Barang siapa yang tamak dan melanggar aturan, maka ia dan keluarganya akan menjadi tumbal. Sejak saat itu, cerita tentang pesugihan Gunung Keramat semakin kuat bergema di desa Rakabumi. Banyak orang menghindari gunung itu, takut nasib tragis yang menimpa Aryo Mukidi dan keluarganya akan berimbas pada diri dan keluarga mereka. Tamat.